Hey, welcome back to my YouTube channel Anana again. Macam biasa, follow IG. And then siapa yang belum subscribe tu tolong subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa notification baru korang tahu apa yang kita orang akan upload. So hari ni Ana seorang je. Ana nak buat, kita tengok manusia paling berani di dunia. Yang sangat mengerikan. Kalau Ana tengok kat Ana sepuluh tangan, tapak tangan, sebab benda tu agak seram. So kita pergi intro dulu. Jom. So sebelum itu kita akan buka video tu. Kita guna lecture screen. Jom. 2 hours later. So guys, ni dia video tu. Kita mulakan sekarang. Hai para pencari fakta. Sebuah aksi pertunjukan akan selalu mengundang kekaguman akan kesulitan yang dilakukan oleh para daredevil ini. Jika atraksi yang disuguhkan dilakukan tidak seperti biasa, banyak orang bisa melakukan aksi-aksi tersebut seperti di sebuah sirkus atau pertunjukan lainnya. Namun kali ini, Tengok guys, semua mereka berani-berani. So jom saksikan again. mereka melakukannya tanpa alat pengamanan. Ya, mereka melakukan aksi tersebut menantang maut dengan nyawanya. Penonton dari video yang sudah diupload akan membuat Weh, kalau tu aku, orang bayar aku berapa juta suruh buat benda macam tu, ya aku tak nak. Tak berani. kita bergidi karena ketinggian dan kengerian yang diperlihatkan. Nah, kali ini Fakta Populer akan membahas mengenai atraksi menantang maut terbaik tanpa pengaman. Penasaran siapa saja? Belum lagi mereka tayangkan yang paling seram. Aku dah rasa peluh tangan aku dan tapak kaki aku. Orang-orang pemberani tersebut. Nah, jika kamu penasaran, sebelumnya subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Oleg Serstayachenko. Oleg atau sering dipanggil Cricket adalah seorang pria Rusia yang sangat gemar menantang maut. Dalam beberapa videonya, jantung kita dibuat berdegup melihat aksinya dengan Aku rasa aku takut aku tengok. Rasa macam, jom tengok balik. santainya melompat di antara celah-celah atap sebuah gedung di Moskow. Aksinya itu terbilang sangat berani karena ia tidak dilengkapi oleh satupun alat pengaman. Ia mengakui bahwa tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim seperti ini karena Weh, mereka tak takut ke lompat-lompat macam tu? Tak sayang nyawa sejak kecil Cricket ingin menjadi terkenal layaknya artis Hollywood. Tak hanya sampai di sana, beberapa aksinya yang lain juga sangat ekstrim. Seperti saat ia melompat di sebuah mobil listrik yang melaju kencang, serta main perosotan di atap gedung yang sangat tinggi dan tentu saja tanpa pengaman. Lima, Henry Rochatin. Kakek asal Prancis ini merupakan seorang akrobatik yang terkenal karena aksi keseimbangannya yang luar biasa. Meski di usia Wih, kalau aku tak nak tu Kau tengok dah tinggi, lepas tu gunung sikal ke apa benda tu. Macam tu, aduh, korang tak sayang nyawa ke? usianya yang sudah tak lagi muda, yaitu 66 tahun, namun Henry memiliki keberanian dan kemampuan yang luar biasa dalam hal keseimbangan. Nah, lihat saja aksinya pada video ini. Kakek itu akan berupaya menyeimbangkan tubuhnya pada dua kursi yang ditumpuk di atap sebuah hotel di Moskow, Rusia, pada ketinggian 44 meter dari permukaan tanah. Selain butuh keberanian dan keseimbangan, aksinya ini juga terbilang berbahaya karena ia akan menyeimbangkan tubuhnya pada dua kursi yang bertumpu pada gelas di setiap kaki
kaki kursi tersebut. Sehingga jika gelas itu pecah, otomatis Henry pun akan terjatuh. Namun, luar biasanya kakek itu berhasil menyeimbangkan tubuhnya dengan sempurna. Aksinya itu bukanlah yang terekstrim. Saat perayaan ulang tahunnya yang ke-65, Henry sempat melakukan aksi yang serupa. Namun kali ini dilakukan di atas gunung tertinggi di Eropa Barat, Les Alpes, Prancis. Nah, bayangkan saja, ia akan berupaya menyeimbangkan tubuhnya di tumpukan kursi pada ketinggian 3.800 meter di atas permukaan tanah. Tapi kalau aku macam tu tak lama, memang aku terjatuh. Esok terus masuk tu. Pak cakap, maut pada hari ini adalah anak. Tak adalah. So, aku tak berani buat macam tu. Mereka sis berani sangat. Empat, anti-pendikainen. Mungkin sudah tak asing mendengar dan menyaksikan olahraga ekstrim skydiving atau terjun payung. Untuk melakukan olahraga ekstrim ini diperlukan peralatan safety yang memadai. Tapi bagaimana jika ada yang melakukannya tanpa peralatan tersebut? Pria bernama Antti Pendikainen ini berani melakukannya. Bahkan ia bertelanjang dada terjun dari ketinggian. Pria nekat ini terbang ke ketinggian 4000 mdpl menggunakan balon udara. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, rekan-rekan yang lain sudah siap dengan peralatan safety masing-masing. Antti kemudian melepaskan parasut dan bajunya. Ia hanya mengenakan sebuah kacamata, lalu terjun bebas dari atas menembus awan dalam keadaan telanjang dada tanpa parasut. Aksi Antti ini direkam dan kemudian diunggah di situs berbagi video YouTube oleh Action Office pada November 2015 lalu. Sejak diunggah, video ini sudah banyak ditonton sebanyak 6.261 kali. Video ini kembali jadi pembicaraan netizen ketika cuplikan adegan menantang maut ini beredar lagi di berbagai jejaring sosial seperti Instagram dan Facebook. Bahkan, akun Facebook CCTV Beijing ikut mengunggah video ini dan ditonton sebanyak 1,5 juta kali dan dibagikan sebanyak 21.000. Wow, banyak tu guys. Tapi itulah dia tak cari nyawa aku. Tapi nasib tu masih okey ada orang selamatkan dia. Kalau macam datuk orang tadi, lepas tu macam lelaki yang dia lompat sana tu, kalau aku memang tak boleh. 824 kali. Melakukan aksi seperti ini tak boleh sembarang orang. Antti sehari-hari berprofesi sebagai seorang stuntman dan sudah sering melakukan atraksi-atraksi menantang maut. Tapi perlu diingat, keselamatan adalah yang paling utama. 3. Alex Honnold. Honnold adalah seorang pemanjat tebing asal Amerika Serikat. Menariknya, ia memanjat tebing tanpa perlengkapan pengamanan apapun. Ia hanya mengandalkan kedua tangan dan kakinya. Pemanjat tebing asal Amerika Serikat itu telah memanjat rute-rute ekstrim seperti Cosmic Debris, Astroman, dan Heaven sendirian tanpa pengaman, tanpa tali, dan tanpa alat-alat pengaman lainnya. Di saat banyak pemanjat sejenis meninggal karena tidak menggunakan pengaman, Oh my god. Aku tengok macam ni pun aku dah macam aku sendiri yang nak jatuh. ia justru mengudara sebab ia berhasil memanjat sembari menetapkan durasi yang bisa dibilang rekor. Sekalipun Alex dikenal luas dan telah dipercayai sponsor-sponsor dari berbagai merek seperti The North Face dan Gold Zero, dia tetap hidup sederhana. Melalui artikel yang ditulis National Reach yang dimuat media terkemuka di Atlantic, Alex telah menetap bersama Ford Econoline miliknya sejak 2007. 2. Nik Wallenda. Nik Wallenda mampu melakukan Dia naik apa tu guys? Dia ada punya tali apa tu? Tali safety tu ke? Aku rasa dia tak tali situ lah. Dia macam tu di dalam. Oh my god. atraksi berbahaya, yakni berjalan di atas kawat dengan ketinggian menakjubkan. Pada tanggal 24 Juni 2013 menjadi momen dan kenangan indah bagi aku kan guys. Kalau dah jalan dari jembatan gantung pun aku dah takut nak buat benda macam tu lagi. Aku tak boleh. Kalau orang suruh aku buat, aku rasa aku boleh maut. Tiba ahli tightrope ini.
Pasalnya, ia berhasil mencetak sejarah baru menyeberangi Grand Canyon menggunakan seutas kawat di ketinggian 1.500 kaki atau 457,2 meter dan lebar 1.250 kaki atau 381 meter. Pria yang dikenal dengan sebutan The King of the High Wire ini berhasil melewati medan terjal Grand Canyon tanpa alat pengaman apapun disertai hembusan angin 20 mil per jam. Keberhasilannya ini menjadi suatu kesempatan menghormati almarhum kakek buyutnya, Karl Wallenda, yang meninggal akibat kecelakaan jatuh dari seutas kawat sewaktu beratraksi di Puerto Rico pada tahun 19... Kau tengok guys, ada juga nasib mereka. Jom kita balik. 78. Sebelumnya di tahun 2012, Nick Wallenda menjadi orang pertama yang berhasil menyeberangi Niagara Falls pada ketinggian 200 kaki atau 60 meter dengan lebar kawatnya hanya 5 cm. Nick merupakan generasi ketujuh dalam keluarga besar Wallendas dan pemecahan rekor Niagara Falls menandai rekor dunianya yang ketujuh. Kini, ia melakukannya lagi dan berhasil memperoleh rekor ke-8, sebuah rekor dunia. Memulai atraksi pertamanya di usia 2 tahun, Nick juga pernah mengendarai sepeda melewati Royal Towers, Atlantis, Paradise Island, Nassau, Bahamas, dan memecahkan Guinness World Record. Peristiwa ini diabadikan dalam acara Skywire with Nick Wallenda di Discovery Channel dan disaksikan ribuan. Kenapa nak sangat buat benda macam tu? Kalau nak famous tu, kalau nak ada duit, carilah yang lain. Aku bukan marah, tapi aku pula yang rasa takut kan. Ciba, risau ke kadang. Penonton di seluruh dunia. Acara Skywire with Nick Wallenda Discovery Channel disiarkan secara langsung di seluruh Amerika dan di 223 negara lainnya. 1. Vadim Makarov dan Vitaly. Selalunya yang nombor 1 ni pasti paling mengerikan. So, jom kita tengok. Aku punya jantung dia rasa jatuh. Raskalov. Panjang tebing adalah hobi travel. Kau tengok tu menara yang paling tinggi. Aduh, aku tak tahu itu menara ke apa. Ni naik lagi. Jantung aku rasa jatuh. Pecandu adrenalin, tapi dua anak muda Rusia ini lebih gila lagi. Dijuluki Urban Ninja, mereka memanjat Shanghai Tower setinggi 650 meter hanya bermodal kamera GoPro. Vadim Makarov dan Vitaly Raskalov adalah anak muda Rusia yang nekat memanjat gedung tertinggi kedua di dunia ini tanpa izin dan tanpa alat pengaman. Mereka mengincar Shanghai Tower, calon gedung tertinggi di dunia, 632 meter atau 650 meter dalam versi Vadim dan Vitaly. Sebelumnya mereka membuat heboh dengan apa benda tu guys? Tu awan ke tadi? Calon gedung tertinggi di dunia, 630. Guys, aku rasa tu awan lah. Wih, gila dipanjat tinggi-tinggi lepas tu macam ni. Aduh. 2 meter atau 650 meter dalam versi Vadim dan Vitaly. Sebelumnya mereka membuat heboh dengan memanjat menara yang akan jadi tertinggi kelima di dunia jika rampung nanti, yaitu Lotte World Tower yang berada di Korea Selatan. Gedung tersebut kecolongan setelah dua orang pria diketahui melakukan hal gila karena berani memanjat dan membuat video di atas gedung setinggi 550 meter itu. Hal ini pertama diketahui ketika Vitaly Raskalov, warga negara Ukraina, dan Vadim Makarov dari Rusia mengunggah foto mereka berada di tengah kota Seoul. Tidak ada yang menduga jika Raskalov dan Makarov berniat menaiki konstruksi bangunan super tinggi tersebut terlambat. Aku tengok ya, aku rasa macam aku pernah tahu ni cakap macam mana. Tangan aku peluh tengok. Misal aku tengok ni tadi request. Orang yang suruh aku buat ni request daripada WhatsApp aku. Bukan member tapi friend contact juga. Disuruh tengok benda macam ni. Memang suruh aku ni sakit jantung. Raskalov telah mengunggah fotonya pada Selasa kemarin dengan gambar kakinya berada di atas kren kuning dengan pemandangan. Oh ya, sebelum tu siapa yang sakit jantung tu jangan tengok, nanti jantung korang jatuh.
tiba. Mendebarkan di ketinggian bangunan yang belum selesai 123 lantai. Dalam fotonya tersebut, Raskalov juga seperti mengajak petugas keamanan dengan mengatakan jika dirinya telah menghilang sebelum keamanan mengetahui ia telah menaklukkan menara tersebut. Sebanyak 400 petugas keamanan dikerahkan setelah peristiwa eksis ini. Staf keamanan mengaku via laman Chosun Ilbo jika mereka bingung bagaimana dua pria tersebut menghindari pengaman. Mereka juga telah mengecek rekam CCTV namun tidak menemukan apapun. Tindakan kedua orang ini dikecam oleh masyarakat Korea dan dikritik di sosial media. Bukan yang pertama kali, Makarov memang terkenal dengan foto dan video penaklukan hal-hal tertinggi di dunia. Sebelumnya ia pernah memanjat Katedral Challenge dan pucuk Menara Eiffel. Yang paling gila adalah ia pernah memanjat patung Yesus Sang Penebus di Rio de Janeiro, Brazil. Nah, itulah atraksi yang gila tanpa pengaman di dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like. So guys, sampai itu kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa notification juga. Bye bye. Sampai sini.